Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada laporan ya terkait dengan pencairan bansos yang perlu saya sampaikan. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan pencairan bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya. Ini ada laporan pencairan untuk PPNT ya, KKS lama ya. Ini dari Bank BNI. Untuk dari Bank BNI sendiri ya, ini ada yang dari daerah Tulungagung. Silakan dicek buat teman-teman yang sekarang berasal dari daerah Tulungagung. Untuk KKS lama tahun 2021 ya. Dan saya rasa untuk daerah Tulungagung sendiri juga untuk sekarang ini masih belum rata. Jadi buat teman-teman yang sekarang yang berasal dari daerah Tulungagung yang masih belum cair ya dan masih menunggu untuk BPNT-nya, ini saya rasa untuk bulan ini bagi yang belum cair itu ya kita harap tunggu saja, siapa tahu di bulan berikutnya ada kabar baik terkait dengan pencairannya ya. Jadi tidak perlu kalian itu merasa kecewa atau marah ya karena mungkin bansosnya tidak cair, karena yang sekarang cair aja itu juga banyak yang susulan dari tahap 2, dari tahap 3, dan yang dari tahap 4 juga ada yang sampai sekarang masih belum cair. Ya kita harapkan semoga di tahap berikutnya ada informasi terbaru terkait dengan pencairannya. Terus ada juga dari daerah Sulawesi ya, untuk KKS tahun 2021 dan 2022 ya. Silakan dicek untuk teman-teman yang berasal dari Sulawesi ya, karena ini sudah ada laporan terkait dengan pencairan PPNT untuk KKS lama ya. Dan berikutnya dari Jakarta Utara, ini juga ada laporannya ya. Untuk KKS tahun 2017, silakan dicek saja. Siapa tahu sudah ada saldonya. Dan bagi KPM yang belum ada saldonya ya, kalian tidak usah khawatir ya, karena tidak akan ditarik lagi ya saldonya ya, karena belum cair ya. Tetapi buat para KPM yang sekarang sudah ada saldonya di KKS-nya, itu harus sesegera mungkin diambil ya. Karena kalau tidak diambil, itu ada kemungkinan besar bansosnya akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Karena ini sudah hampir akhir tahun ya, akhir bulan ya. Karena mungkin banyak dari lansia ya kan, yang mereka itu tidak tahu informasi terkait dengan pencairan bansos, ya harap dikasih tahu. Sayang banget ya yang tadinya dapat jadi tidak dapat dikarenakan tidak tahu terkait dengan saldo yang masuk ya. Terus berikutnya dari Jakarta Selatan, ini untuk KKS tahun 2021 Bank PNI, silakan dicek saja ya. Ini sudah ada laporan ya. Walaupun saya rasa untuk daerah Jakarta Selatan sendiri masih belum rata untuk sekarang ini, dan bagi yang belum cair ya tidak usah kecewa ya, tidak usah marah-marah dan sebagainya. Kita tunggu saja di bulan yang akan datang, siapa tahu ada informasi terbaru terkait dengan pencairannya. Terus berikutnya dari daerah Tangerang juga masih belum rata ya, tetapi sudah ada laporan terkait pencairan BPNT ya. Untuk KKS tahun 2017 sampai 2021 ya, ini masih belum merata di daerah Tangerang. Jadi ya nggak ada salahnya untuk ngecek ya, siapa tahu sudah ada saldonya. Karena banyak juga dari KPM yang takut kalau ngecek katanya nanti kartu KKS-nya rusak ya. Saran saya sih tidak usah khawatir, nanti kalau kartu KKS-nya rusak, itu tinggal laporan saja ke pendamping ya. Dan nanti juga disuruh ke bank untuk memperbaiki ya. Nanti sama pihak banknya diperbaiki lagi kartunya, tidak usah khawatir ya. Dan banyak juga mungkin dari teman-teman sekalian itu yang terkadang terpengaruh oleh konten-konten yang mungkin kurang jelas ya, masih meragukan. Ada yang menyuruh jangan sering-sering dicek lah ya kan. Itu sebenarnya kurang tepat ya, malah bisa dibilang menyesatkan ya. Karena dari pendamping sendiri itu malah justru disarankan untuk sering-sering ngecek karena tidak ada informasi resmi terkait dengan pencairannya. Jadi tiba-tiba ada saldo masuk itu juga bisa ya. Harap bersabar saja karena ini masih belum merata ya, dan di setiap tempat itu pencairannya berbeda-beda ya. Terus berikutnya ini juga ada ya dari Pekalongan untuk KKS tahun 2018. Ini juga ada laporan ya. Jadi silakan teman-teman dari Pekalongan dicek apakah sudah ada yang masuk atau belum ya untuk KKS tahun 2018 Bank BNI ya. Kalau sudah ada yang masuk ya silakan dicairkan ya. Dan berikutnya ini dari KKS Mandiri ya, Bank Mandiri untuk daerah Sulawesi Selatan.
ini ada laporan juga, tetapi masih belum rata ya. Untuk KKS tahun 2017 ya. Silakan dicek buat teman-teman yang punya KKS tahun 2017 untuk daerah Sulawesi Selatan ya. Ini sudah ada laporan. Dan berikutnya dari NTT ya. KKS tahun 2017 ya, ini sama ya. Silakan dicek, siapa tahu ada saldo yang masuk ya. Terus di wilayah lain juga ada seperti Jawa Timur. Ini untuk KKS tahun 2022 itu juga sudah ada laporannya ya. Walaupun sejatinya untuk sekarang ini masih belum rata ya. Dan bagi yang belum cair tidak usah kecewa maupun marah-marah ya. Karena masih ada tahap berikutnya. Karena yang sekarang cair aja itu juga banyak yang dari tahap 2, tahap 3 ya kan. Tahap 4 juga ada, tetapi ya masih belum rata ya. Terus berikutnya informasi status di SIKNJ untuk kartu KKS lama di berbagai bank penyalur seperti Bank BNI, BRI, dan Mandiri rata-rata itu sudah menunjukkan status standing instruction ya atau SI ya. Yang berarti surat perintah pemindah bukuan dari rekening kas negara ke rekening bank penyalur sudah diterbitkan, sehingga pencairan tinggal menunggu waktunya saja. Jadi buat teman-teman yang sekarang statusnya SI di aplikasi SIKNJ, harap bersabar saja, kita tunggu waktunya saja ya. Karena di setiap tempat itu pasti berbeda-beda ya pencairannya ya. Dan saya juga harus mencari tahu informasi lebih lanjut ya, karena yang menonton video ini itu banyak, mungkin dari daerah-daerah, bukan cuma daerah Jawa, mungkin ada dari daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera ya. Jadi saya harus mencari informasi dari beberapa pendamping di wilayah yang lain, supaya informasi yang saya dapatkan itu lebih relevan ya, tidak menyebarkan berita bohong dan sebagainya ya. Dan saya juga berharap buat teman-teman ketika mendapatkan informasi yang belum jelas ya, entah itu dari mana ya, contohnya kalau kalian scroll di TikTok atau di Facebook, tiba-tiba ada informasi terkait dengan pencairannya, kalian jangan langsung percaya ya. Lebih baik kalian tanyakan langsung ke pendamping kalian masing-masing, atau kalau tidak kalian bisa langsung tanyakan ke perangkat desa ya, atau datangi langsung kantor desa atau kelurahan setempat supaya informasi yang kalian dapatkan itu lebih akurat ya. Atau kalian juga bisa menonton di channel-channel pendamping yang lain ya. Di YouTube itu juga banyak ya. Termasuk kalau kalian ingin bertanya lewat saya itu juga bisa ya. Mungkin kalian malu tanya ke kantor desa ya kan. Tetapi mohon maaf banget kalau pertanyaannya terlalu banyak, itu ada kemungkinan besar ya saya tidak bisa menjawab satu persatu. Jadi saya harus memilih mana yang perlu saya jawab dan mana yang tidak perlu saya jawab. Karena ada juga yang cuma bertanya yang seharusnya tidak perlu ditanyakan. Contoh mau ngecek bansos ya, padahal sekarang itu sudah mudah ya, ada aplikasi cek bansos, itu bisa dicek kapanpun dimanapun ya, tidak perlu biaya apapun ya, itu bisa. Tetapi banyak juga yang masih bertanya. Ya saya bingung ya, karena saya tidak tahu ini KPM dari mana ya kan, statusnya terdaftar atau tidak ya kan. Jadi saran saya ya, kalian cari informasi yang jelas-jelas saja ya. Kalau mau tanya silakan bertanya ya, entah itu ke saya maupun ke pendamping kalian maupun ke perangkat desa yang ada di daerah kalian sendiri ya. Terus berikutnya ini informasi terakhir bagi teman-teman yang merasa layak mendapatkan bansos tetapi hasilnya tinggi ya. Ini juga ada solusinya. Ini saya mau kasih dua solusi ya. Untuk yang pertama, ini cara mengajukan penurunan desil ya. Itu melalui jalur formal ya, melalui petugas operator di kelurahan atau desa setempat. Dan yang kedua, ini melalui jalur partisipasi secara mandiri ya, melalui aplikasi cek bansos itu juga bisa. Jadi saran saya sih, kalau memang kalian ada waktu ya dan sempat datang ke kantor desa, ya silakan kalian datangi saja ya. Nanti juga sama petugas yang ada di sana itu diurusin ya. Dan bagi teman-teman sekalian yang sekarang sibuk mungkin belum sempat datang ke kantor desa, itu juga bisa melalui jalur partisipasi secara mandiri melalui aplikasi cek bansos. Itu juga mudah caranya ya, tidak sulit ya. Terus berikutnya proses dan waktu tunggu. Setelah pengajuan dilakukan, akan ada proses survei ya, pengecekan langsung ke lokasi. Data tidak akan berubah secara instan, melainkan membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 6 bulan. Bahkan dalam beberapa kasus bisa memakan waktu hingga 1 tahun untuk aktif kembali. Jadi buat teman-teman yang sekarang desilnya tinggi,
terus sudah mengajukan penurunan desil, itu prosesnya juga bisa dibilang ya memakan waktu yang cukup lama, sekitar 3 hingga 6 bulan, itu tergantung ya. Dan di beberapa kasus juga ada yang sampai 1 tahun. Itu tergantung ya apakah ada kendala atau tidak. Kalau tidak ada kendala, itu ada kemungkinan besar ya statusnya bisa cepat kelihatan ya. Tetapi kalau masih ada kendala, itu ada kemungkinan ya agak sedikit terlambat, jadi harap bersabar saja. Dan buat teman-teman yang sekarang sudah terdaftar, walaupun mungkin cuma dapat PKH maupun BPNT, ya kan, atau PIP-nya saja, itu ya harap bersyukur. Karena di luar sana itu juga banyak yang masuk kriteria miskin, lansia, yatim piatu, ya, yang sekarang masih pengangguran, susah cari makan, berpenghasilan rendah, sama yang sulit cari kerjaan. Itu banyak dari mereka yang sampai sekarang belum terdaftar sebagai calon penerima bansos. Dan kita harapkan di tahun yang akan datang, bansosnya itu bisa tepat sasaran ya. Amin ya, robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.